Salam otomotif, kembali di channel kami Jul Indo Auto. Kali ini kami ingin upload video lagi bercerita tentang penyelesaian sebuah trouble yang terjadi pada Toyota Altis tahun 2003. Sebelum kami lanjut, jangan lupa subscribe channel kami Jul Indo Auto, like dan berikan komentar. Dan terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan subscribe-nya dan mengikuti terus video kami. Selamat menyaksikan. Video ini merupakan kiriman dari seorang teman dari Pengalengan, Bandung Selatan, Jawa Barat. Kebetulan teman ini mengalami trouble terhadap Toyota Altis tahun 2003. Dia adalah Pak Asep dan memiliki bengkel di daerah Pengalengan. Sharing dengan kami bahwasanya Toyota Altis cuma bisa di start, hidup sebentar, dan selanjutnya mati. Di start, hidup sebentar, selanjutnya mati. Udah diperiksa, sistem bahan bakarnya bagus, dan sistem pengapiannya juga bagus. Api keluar semua katanya, bahan bakar juga lancar, tekanan juga bagus, tekanan bahan bakar juga bagus. Namun, di start sedikit, di start cuma hidup sebentar mati, di start hidup sebentar mati. Nah, setelah sharing dengan kami, kita coba bercerita di situ, berbagi pengalaman. Kami minta kepada Pak Asep tersebut, tolong coba di scanner lagi. Pasti itu ada trouble yang muncul. Setelah di scanner, ternyata benar muncul masalah. Dan selanjutnya masalah tersebut yang dimunculkan di scanner dieksekusi ataupun diperbaiki oleh Pak Asep dan mobil normal. Bagaimana videonya? Saya akan tunjukkan apa yang dilakukan oleh Pak Asep dan masalahnya apa di Altis tersebut sehingga cuma bisa di starter, hidup sebentar dan mati. Ikutin terus videonya. Ini kejadian sering terjadi pada Toyota Altis. Sering terjadi. Saya sendiri sudah 2 kali ngalamin kejadian seperti ini, trouble seperti ini, dan alhamdulillah bisa kami kerjakan. Oke teman-teman, ini proses analisa ataupun diagnosis menggunakan scanner yang dilakukan oleh Kang Asep ataupun Pak Asep di Pengalengan, Jawa Barat. Untuk bengkelnya Pak Asep ini ada alamatnya di sini, mungkin ada teman-teman di seputaran Pengalengan, Ciwidey, Bale Endah ataupun seputaran Jawa Barat lah. Ini Pak Asep siap melakukan perbaikan terhadap trouble-trouble yang terjadi pada mobil-mobil teman-teman semua yang seputaran Jawa Barat. Nah, kita kembali, kita baca lagi kode yang trouble tadi yang kita udah hapus. Persen trouble kode, oke, nggak ada. Nah, kita cek lagi, dihidupin. Kalau betul-betul ini terhapus bagus, mesin akan hidup terus. Kalau enggak, berarti salah satu kode itu yang muncul. Kita cek dulu. Mati dulu sebentar. Ya, mati lagi. Nah, kita baca lagi. Ternyata mati lagi.
di present kode. Ternyata muncul lagi, berarti ada masalah di igniter sirkuit. Cancel, exit, shutdown, yes. Ya, cek dulu. Terlihat di video Pak Asep lagi menggantikan koil pengapian ataupun koil with igniter. Sesuai dengan hasil scanner yang dilakukan Pak Asep, berarti sirkuit bermasalah untuk igniter. Nah, ini dia sirkuit nomor 1, koil nomor 1 bermasalah sehingga bisa meng-off-kan yang lainnya sehingga mesin itu mati. Pengapian dari IGF buat yang lainnya. Kebetulan nih ada yang bekas, saya pasang. Pak Asep memasang koil with igniternya. Kebetulan katanya ada yang bekas di bengkelnya dan dicoba dulu dipasang. Apakah mesin bisa hidup ataupun tidak? Kita lihat selanjutnya langkah Pak Asep. Mudah-mudahan mesin tersebut bisa hidup. Kita sebar hidup nggak? Kita hidup. Mesinnya menyala. Menurut cerita dari Pak Asep di video, mesin telah hidup, namun ada masalah lagi, yaitu lampu cek engine menyala. Nah, maka selanjutnya kita akan coba lihat apa yang Ternyata koil dilakukan nomor oleh Pak 1 Asep. kena. Otomatis Pak Asep akan melakukan diagnosa lagi. Kira-kira lampu cek engine itu bermasalah, kenapa? Apa yang masalahnya? Nah, kita lihat selanjutnya. Nah, Pak Asep telah memasang scanner kembali. Oke, scanner itu dipasang pada DLC, data link connector DLC 3 16 pin. Apa yang Nah, dia menggunakan scanner. Kita lihat apa kira-kira masalahnya muncul. apa yang bermasalah sekarang? Ternyata cek ini lah, mesinnya udah hidup. Diagnosa Asia Toyota. Oke. Auto scan. Oke. Cek menunya masih nyala. Corolla, powertrain, engine, and SFT. Lihat cek menunya mesin udah hidup. Cek engine masih nyala. Apa yang bermasalah sekarang? Kita lagi berkomunikasi sama ECU-nya. Kita baca lagi yang masalah. Turbo kode, cam sensor sirkuit, camshaft sirkuit, igniter sirkuit P10. Kita back 2 yang kena, kita print dulu. Camshaft position sensor P130. Kuit kabelnya nggak benar ya. Hasil diagnosis yang dilakukan oleh Pak Asep yang kedua kalinya, ternyata masalahnya di CMP, camshaft position sensor bermasalah. Nah, terdengar di situ ada kabelnya yang nggak benar. Nah, ini masalah yang muncul kedua. Yang inti dari ingin saya sampaikan dalam video ini adalah
masalah yang pertama tadi, yaitu sirkuit igniter. Nah, ini kenapa dia berbeda dengan yang lainnya? Kalau misalkan yang punya Altis, kalau misalkan sirkuit igniter short bermasalah, maka secara otomatis mesin akan dimatikan oleh ECU. Nah, di sini bedanya dengan contoh misalkan Avanza. Kenapa? Karena dia ada sebuah terminal konfirmasi, yaitu IGF. Jadi IGF ini berfungsi memberikan konfirmasi kepada ECU bahwasanya telah terjadi pengapian. Nah, kalau IGF ini bermasalah, ada short, maka tidak ada sinyal konfirmasi yang diberikan ke ECU. Nah, di sini ECU akan mematikan sistem pengapian. Nah, inilah yang menyebabkan mobil Altis ini, mesin Altis ini tidak bisa hidup. Nah, cuma dia bisa hidup sebentar, udah itu mati. Itu pun hidup sebentar karena ada sinyal STA. Oke, teman-teman, tadi sudah kami tampilkan videonya tentang penyelesaian sebuah trouble yang dilakukan oleh Pak Asep pada Toyota Altis tahun 2003. Mungkin timbul pertanyaan, kok koilnya satu masalah, kok mesin nggak bisa hidup gitu. Sedangkan pada mobil-mobil yang lain seperti Avanza, yang lain sebagai Xenia, satu masalah, satu koil rusak, paling mobil pincang. Nah, di sini bedanya, ya. Di situ bedanya, perbedaannya. Kalau untuk Altis itu beda dari sistem pengapiannya. Kenapa? Karena di Altis ini ada yang disebut dengan sinyal konfirmasi, yaitu dari IGF. Jadi IGF ini akan memberikan konfirmasi kepada ECU bahwasanya telah terjadi pengapian. Nah, bila informasi ini tidak diberikan, tidak didapatkan oleh ECU, nah di sini ECU akan mematikan semua koil pengapian sehingga api tidak akan muncul ke busi, ataupun tegangan tidak akan muncul ke busi dan busi tidak bisa memercikan bunga api dan otomatis mesin hidup. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang kami sampaikan dan kami kupas dalam video ini bisa bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk Pak Asep, Kang Asep yang telah memberikan memvideokan kegiatannya sehingga ada konten bagi kami untuk kami tampilkan di channel YouTube kami. Dan untuk teman-teman yang memang butuh perawatan mobil di seputaran Pengalengan, Ciwidey, Bale Endah, ataupun Soreang, nah Kopo pun, nah bisa hubungi Pak Asep. Pak Asep siap menangani dengan scanner yang dia punya. Terima kasih sekali lagi. Salam otomotif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.